Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita adalah lisan dan penampilan. Sobat muslim, jangan hanya pandai dalam menjaga penampilan, pandailah juga dalam menjaga akhlak dan lisan. Berkata baik adalah keutamaan, sementara berkata yang menghadirkan kesenangan dan kebahagiaan orang lain adalah tambahan sedekah. Kadang kita tidak menyadarinya bahwa perkataan kita akan menyakiti teman kita. Begitupun sebaliknya, perkataan kita akan menjadi motivasi dan inspirasi bagi orang lain. Bahwa apa yang diucapkan seseorang itu adalah cermin dan pancaran dari hati dan jiwanya. Ibarat mulut itu seperti teko, moncong teko atau cerek yang hanya mengeluarkan apa yang memang di dalam isi teko tersebut atau isi dari cerek tersebut. Jika di dalam itu airnya kotor, maka yang keluar dari mulut teko atau cerek itu adalah airnya kotor. Demikian pula manusia, apa yang ada di dalam dirinya, pikirannya, hatinya, kepribadiannya, maka itulah yang akan muncul dan keluar dari lisan dan ucapannya. Maka menjaga lisan dan ucapan dengan demikian bisa menjadi gerbang untuk meraih kesuksesan. Betapa banyak orang yang gagal menampilkan kesantunan lisannya dan terperosok akan kekejaman lisan dan ucapannya, baik berupa suka mengumpat, suka mencela, berkomentar buruk, bahkan bermudah-mudahan dalam melaknat atau menghardik dan lain sebagainya. Mestinya akhlak kita itu harus dibangun atas kebijakan kita berucap dengan kata-kata yang baik, santun, indah, lagi berkualitas. Bahkan bukan malah sebaliknya. Jangan lupa bahwa penampilan fisik harus didukung dan ditampilkan perkataan kita dengan indah dan berisi. Karena keduanya adalah cerminan isi hati kita. Ingatlah bahwa pakaian terbaik kita adalah takwa. Akhlak yang baik disertai ilmu agama yang baik akan memandu seseorang untuk berkata baik, berbuat baik, dan berpenampilan yang baik sesuai dengan tuntunan agama. Mari kita lengkapi tata lisan dan tata busana kita dengan pengamalan agama kita sebaik-baiknya. Siapapun Anda, jangan remehkan lisan dan jangan terlalu cuek dengan penampilan pakaian Anda. Bisa jadi bukan karena ilmunya yang kita miliki, bukan karena kekayaan yang kita punyai, dan bukan dari keturunan kita berasal, tapi justru kesuksesan kita akan ditentukan oleh sejauh mana kita bisa menjaga lisan atau ucapan kita, ditambah penampilan yang baik, rapi, yang kita kenakan. Memang berbicara itu mudah, yang berat adalah mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita menunjukkan siapa dan bagaimana diri kita. Jikalau kita sedang berbicara dan isi pembicaraan kita adalah mengenai orang lain, maka sesungguhnya kita sedang membicarakan diri kita sendiri. Karena dari cara berbicara kita akan nampaklah bagaimana sebenarnya diri kita. Kalau kita sedang benci pada seseorang, maka kata-kata yang keluar dari lisan kita akan menunjukkan kebencian itu. Kalau kita sedang sombong, maka kata-kata yang keluar dari lisan kita akan mencerminkan kesombongan itu, walaupun sepertinya rendah hati. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam sabdanya, barang siapa yang menjamin untukku
apa yang berada di antara dua rahangnya, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, maka aku akan menjamin bagiannya al-jannah atau di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, kemanapun kita dalam menjaga lisan kita akan sangat terpengaruh pada keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Berbicara yang benar itu tidak bergantung pada keindahan kata-kata, banyaknya ucapan, atau indahnya intonasi. Standar berbicara dalam Islam adalah isinya kebenaran dan kebaikan. Jika bukan kebenaran dan kebaikan, maka bukanlah cara berbicara yang sesuai anjuran Rasulullah. Berbicara juga harus datang dari hati. Perlu ada keselarasan antara perkataan, perbuatan, dan niat di dalam hati kita. Karena jikalau tidak demikian, bisa-bisa kita terseret pada jebakan kemunafikan. Nauzubillahi min dzalik. Marilah kita senantiasa memeriksa diri kita dan memperbaikinya. Semoga setiap perkataan kita senantiasa terjaga, hanya mengeluarkan kebaikan dan kebenaran yang benar-benar datang dari hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.